Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 25 Maret 2022. Jadi untuk analisa saham harian seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama ini saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai pertama dari BBRI ya. Jadi pada saat saya bahas ini masih sesi 1 break ya. Jamnya jam 12.47 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuannya saya bikin pada saat sesi 1 break supaya setelah saya selesai buat, saya upload ke YouTube ya videonya. Kemudian Anda ada kesempatan untuk menonton. Jadi kalau misalnya masih bagus sesuai dengan pembahasan yang sudah saya berikan, jadi ada kesempatan buy sebelum marketnya close ya. Itu tujuan saya ya. Jadi jangan salah paham karena ada beberapa yang mungkin nggak nyimak dari awal. Dia tanya, "Loh Pak Sunar, harganya kok beda penutupannya?" Ya jelas saja beda karena saya waktu bahas setelah sesi 1 break ya. Atau kadang-kadang sesi 1 break sudah selesai, sesi kedua sudah mulai berjalan ya. Kurang lebih seperti itu. Uh, Kemudian untuk besok saya umumkan, besok karena ada event live trading ya. Maka mungkin saya nggak bikin video untuk analisa saham harian untuk besok ya. Jadi saya akan bahasnya di live trading. Bagi yang tertarik ikut live trading, nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Buruan daftar ya. Karena nanti sore saya rencananya akan bagikan linknya untuk yang sudah mendaftar pakai email atau pakai akun Telegram ya. Nanti saya bagikan linknya. Jadi yang belum daftar silakan. Jadi tujuannya live trading seperti sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Event ini memang saya biasanya sih jarang adakan ya. Seperti itu ya. Karena full ya dari pagi sampai sore dan menguras tenaga juga. Jadi nggak sering-sering saya lakukan, nggak sering-sering saya adakan. Jadi ini kesempatan baik ya bagi yang ingin tahu bagaimana sih trading itu seperti apa, kemudian rencananya seperti apa, terus bagaimana kita menggunakan analisa teknikal yang sederhana ya seperti itu ya, untuk menentukan kira-kira saham apa yang potensial untuk buy seperti itu ya. Screeningnya bagaimana, kemudian money managementnya bagaimana, pengaturannya, terus bookkeepingnya dan lain-lain. Nanti dibahas di live trading ya. Jadi ini eventnya free, nggak ada berbayar ya seperti itu ya. Jadi bukan preview atau iklan atau promo supaya ikut trading atau seminar, enggak ya. Jadi kalau saya bikin event biasanya sih kalau free saya bikin free ya seperti itu. Kalau berbayar ya berbayar. Jadi nggak ada istilahnya kayak preview atau cuma istilahnya cuma promo untuk yang berbayar, enggak ya seperti itu ya. Jadi benar-benar free, saya nggak narik iuran seperti itu ya, nggak naik biaya juga. Live trading ya. Kita belajar bersama. Besok nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Oke baik, saya langsung masuk ke bagian pertama yaitu untuk BBRI. Jadi BBRI ini untuk saat ini dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Jadi saya sudah sebutkan berulang kali, memang sebelumnya dia kalau kita perhatikan di sini ya, ini high-nya di sini itu adalah cum date dividennya. Jadi setelah cum date dia memang gap down ya. Seperti itu ya. Jadi itu sudah umum, apalagi dividen yield-nya lumayan ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini setelah cum date dia turun, tapi bukan berarti dia pasti turun terus, enggak ya. Bisa saja sideways atau berhasil naik lagi ya. Dalam kasus ini untuk BBRI saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Naik ke atas 4.600 boleh buyback ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah ditambah lagi. Dan sejauh ini dia masih cukup bagus ya. Untuk BBRI kalau memang belum punya, mau buy sekarang boleh ya, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Naik ke atas 4750 boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 4.800 maka dia akan menguji level 4860 ya. Jadi kalau dia breakout lagi, target price berikutnya di 5000. Nah setelah aksi korporasi pembagian dividen, apakah dia masih kuat naik lagi? Saya sih prinsipnya pada support resistennya ya, dan juga uptrendnya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus, support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau mau buy boleh saja buy-nya bertahap ya seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 4750 tambah lagi, naik ke atas 4800 boleh tambah lagi atau average up istilahnya ya. Kurang lebih cukup untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk BMRI ya. Jadi untuk BMRI ini setelah dia pembagian dividen ya, untuk BMRI ya sebentar. Ini dia diangkat naik ya, tutup gapnya ya. Jadi yang ngambil dividennya untuk perbankan selain BBRI, BMRI ini ya lumayan ya seperti itu ya. Karena di harga sekarang dia setelah gap down dia diangkat naik ya seperti itu ya. Biasanya nggak selalu diangkat naik ya, tapi nggak selalu diturunkan nggak ya seperti itu ya.
Jadi kalau dalam kasus ini dia masih berusaha naik. Yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 7.775 dia masih cukup bagus ya. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 7.500. Jadi yang ngikutin saya dari awal harusnya di sini sudah buy ya. Ketika dia sudah berhasil rebound buy on weakness ya, seperti itu ya. Kemudian setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up. Profitnya luar biasa ya. Ini sampai di kumdit sebelum kumditnya dia sempat high-nya di sini di 8.100. Apakah masih potensial untuk naik ke 8.100 ke atas? Masih ada, potensialnya masih ada selama dia bertahan di atas 7.775. Jadi itu bisa digunakan untuk trading stopnya, stop lossnya mungkin bisa pakai low-nya hari ini di 7.700 atau di 7.600. Jadi selama bertahan di atas 7.500, menurut saya untuk BMRI masih cukup bagus. Memang dia cenderung konsolidasi atau sideways ya di jalur uptrendnya. Jadi sejauh ini dia masih cukup bagus. Kalau sudah punya jangan lupa pasang trading stop atau stop loss. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau dia breakout ke atas 8.100 boleh tambah lagi, boleh ya. Target berikutnya di 8.500. Jadi prinsip saya itu saya berdasarkan prinsip dasar analisa teknikal ya. Kalau dia berhasil breakout lagi di atas resistennya, kita boleh tambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja seperti itu ya. Bukan berarti saya ngajarin beli di pucuk, enggak ya. Karena pada dasarnya ya, saya pengaruh aliran kuat dari analisa teknikal ya dasarnya. Kalau uptrendnya masih cukup bagus, dia masih akan bisa naik lagi. Jadi kalau dia breakout ke atas resistennya, boleh buy up atau tambah lagi. Nah, karena dia nanti gagal turun lagi, ya garisnya kan sudah saya berikan untuk pemasangan trading stop dan stop loss seperti itu ya. Jadi saya itu tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau yang nggak berani kan saya sudah sebutkan area buy weakness di sini ya. Jadi sebelumnya ketika dia naik breakout ya, ini saya sudah gambarkan buy weakness ya. Boleh dicek analisa saham saya sebelumnya ya. Jadi yang rajin ngikutin harusnya sudah tahu ya, sudah kenal ya seperti itu ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jadi enak ya ngikutin saya, garis-garisnya susah saya berikan. Ya kurang lebih seperti itu. Trading itu mudah kalau sudah ada acuan di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss. Kalau misalnya breakout kita di mana average up ya, disitulah kita mulai average up ya. Kurang lebih seperti itu, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk Antam. Antam sudah saya sebutkan area buy weakness di 2490. Ini masih cukup bagus walaupun candlenya kecil ya seperti ini ya. Pak Sunta sepertinya ini sudah mulai loyo ya seperti itu ya. Ya menurut saya sih fokus aja, pasang aja trading stop dan stop lossnya di 2490 dan 2370. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2630, yang belum punya Antam boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2730 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 2950 dan di 3170. Ya kurang lebih gampang banget ya. Pokoknya ikutin garis-garis sudah saya berikan ini ya. Jangan terlalu takut, dicek juga kapan pembagian dividennya ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang memang dia diangkat naik menjelang update ya seperti itu ya. Jadi cek dulu dividennya berapa. Kalau yang tahu tanggalnya berapa atau jumlahnya berapa silakan tulis di kolom komentar ya. Terus terang aja saya nggak mengikuti aksi korporasi newsnya ya. Jadi kalau yang tahu silakan kasih komentar ya seperti itu ya, sharing ya. Misalnya, oh Pak Sunar saya tahu dividennya kapan, terus dividen yieldnya maksud saya dividen per share-nya berapa, silakan tulis ya di kolom komentar ya kalau ada tahu yang jadi kurang lebih cukup ya untuk Antam ya. Memang candlenya merah tapi dia masih higher high ya hari ini ya. Mudah-mudahan masih bisa breakout ke atas 2630, pasang aja trading stop dan stop loss. Kalau mau buy tunggu sekalian breakout atau tunggu lagi di 2490. Artinya kalau dia turun di bawahnya 2490, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya. Jadi trading itu mudah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA di sini dia akan testing lagi resisten 2950. Itu resistennya. Masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa ya. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 7950, yang belum punya boleh buy ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah boleh tambah lagi seperti itu ya. Jadi yang ngikutin saya dari lama ya, itu harusnya sudah profitnya lumayan. Jadi ikutin aja garisnya. Buy weakness saya sarankan di 7.600. Tapi kalau nggak kena ya kita buy-nya di berikutnya lagi, di garis berikutnya lagi di atasnya ya. 7750 ke atas kita buy ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, ini lumayan ya, sudah 2 kali dikasih paling tidak ya kalau ngikutin saya ya. Nah ini kalau dia breakout lagi ke atas 7950, dia masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa ya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trading stopnya di 7875 dan 7750 ya seperti itu ya. Yang masih takut-takut ya tunggu aja buy on weakness di 7600 atau 7750. Buy on weakness itu kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya seperti itu. Kalau dia belum berhasil rebound jangan buy. Itu namanya
tangkap pisau jatuh ya. Kalau turun langsung Anda buy, enggak ya. Kita tunggu kalau rebound atau mantul menjelang penutupan biasanya seperti itu ya. Atau pagi-paginya besoknya aja kita buy. Strateginya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Arto. Nah, Arto dikasih kesempatan lagi ya. Di sini buy on weakness sudah saya sebutkan di 14.500 ya. Kalau dia berhasil rebound menjelang penutupannya, nanti belinya ya. Kalau dia masih di atasnya 14.500 beli buy. Tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Naik ke atas 15.000 tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi atau average up ya. Jadi ngikutin saya lumayan seperti itu ya. Pak Sunar sering kali naik kok dia gagal lagi Pak Sunar. Ya memang gitu ya. Makanya saya bilang banyak bertahap aja karena kecenderungan dia masih lesu ya. Naik pun dia swing high di sini dia masih lebih rendah daripada sebelumnya. Ini dia berusaha rebound swing high terakhir di sini dia masih lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi tekanannya masih cukup kuat ya. Ini kecenderungan memang kecenderungan distribusi ya seperti itu ya. Terus terang aja. Jadi kalau mau tradingnya jangan terlalu banyak. Kalau yang sudah punya hati-hati pasang trailing stop dan stop loss ya. Jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu untuk Arto. Berikutnya untuk BBNI ya. BBNI kemudiannya dia sudah lewat ya seperti itu ya. Nah, jadi dia masih diangkat naik. Di sini saya sudah sebutkan pasang trailing stopnya di 7950. Selama dia berada di atas 7950 ya masih cukup bagus ya seperti itu. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, buy-nya bertahap aja ya. Nanti kalau naik ke atas high-nya hari ini 8250 mau tambah lagi atau average up silakan. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi ya seperti itu ya. Naik ke atas 8450 tambah lagi dan seterusnya. Memang di sini jalurnya masih uptrend walaupun dia MA20-nya cenderung melandai ya seperti itu ya. Kenaikannya ini cenderung melandai. Jadi tapi di sini masih cukup bagus ya. Yang ingin buy on weakness misalnya nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di 7575 ya. Itu area buy on weakness. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7575 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau naik ke atas 7575. Sebenarnya ada 3 area ya. Buy on weakness tunggu di 7575, 7400 atau 7250 terserah yang mana ya. Tapi menurut saya sih yang terdekat sih 7575 lumayan bagus lah seperti itu ya. Jadi posisinya seperti ini. Mau buy sekarang boleh bertahap aja. Naik ke atas high-nya hari ini tambah lagi atau average up ya. Targetnya di 8450. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 8450 atau ke atas high-nya di sini 8500 ya. Boleh average up ya, tambah lagi ya seperti itu ya. Target berikutnya di 9000. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk BBNI. Berikutnya untuk MDKA ya. Bentar saya cek. Ini koneksinya masih cenderung lambat ya. Ini tiba-tiba datanya error, sebentar saya cek dulu. Jadi udah betul ya. Jadi untuk MDKA ini yang ikutin saya dari awal ya. Ini sebenarnya area buy on weakness sudah saya sebutkan pas 140 ya. Jadi sudah kena rebound, kemudian naik ke atas 4400 saya sudah sebutkan tambah lagi. Nah, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4500, mau tambah lagi atau average aja silakan. Nah, ini kan sekarang dia di area supportnya di 4500, resistennya di 4750. Yang belum punya kira-kira gimana Pak Sunar? Ya, boleh aja tunggu buy on weakness di 4140 atau di 4500 paling dekatnya ya. Kalau nggak mau buy sekarang misalnya ya, atau 4400. Seperti itu ya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound barusan kita buy. Tapi yang paling bawah ya di sini ya 4140 ya atau 4000-an kurang lebih. Itu area buy on weakness-nya. Kalau sekarang sih kalau buy sekarang memang nanggung ya di tengah-tengahnya antara 4500 sampai 4750. Jadi tunggu aja di area 4500 kalau dia turun, kalau berhasil rebound atau di 4400 ya paling dekatnya. Atau kalau nggak keburu-buru ya di 4140 atau 4000 ya. Cek juga aksi korporasinya ya. Kalau ada RUPS, kapan pembagian dividennya dan jumlahnya berapa itu juga penting ya. Kalau dia dividennya lumayan tinggi, biasanya masih ada kecenderungan masih bisa diangkat naik lagi ya. Di sini saya fokusnya di garis-garis yang sudah saya berikan ya, bukan kepada aksi korporasinya. Jadi selama dia bertahan di atas 4140 menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 4750. Memang dia di sini lebar ya seperti itu ya. Ini apakah membentuk membentuk formasi double top Pak Sunar? Ini kan top pertama, ini top kedua ya. Tapi belum terbentuk ya. Apakah akan membentuk double top? Belum tentu ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai mendahului chart pattern ya. Jadi ini memang top pertama, ini bukan berarti oh pasti double top, enggak ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 4750 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 5000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk MDKA, masih cukup ada harapan untuk naik lagi ya.
Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADRO ya, sebentar ya. Saya lihatkan dulu. Ini soalnya disconnect ya, 2830 penutupannya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk ADRO, dia testing area support areanya di 2800 ya sejauh ini ya. Jadi selama dia bertahan di atas 2800, dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas ke 3000 dan 3200. Jadi strateginya bagaimana Pak Suntar untuk ADRO? Ini area buy and sudah saya sebut. Maaf ya. Area buy and sudah saya sebutkan. Jadi kalau yang masih punya boleh hold ya. Sebenarnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Walaupun dia cenderung lesu. Yang penting selama di atasnya 2600 dia masih cukup bagus. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 3000 boleh tambah lagi atau average up. Atau menggunakan kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Jadi naik lagi ke atas 2850 tambah lagi. Naik lagi ke atas 2900 tambah lagi. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu. Tapi jangan terlalu takut-takut juga. Maksudnya kenapa Pak Suntar kok belinya jangan terlalu agresif? Karena kalau kita lihat di sini ya, ini dia masih high-nya di sini dia masih lebih rendah dari sebelumnya di sini ya. Puncaknya sebelumnya di sini ya. Dan dia testing area MA20 walaupun uptrend-nya masih cukup bagus ya seperti itu, masih mengarah ke atas. Jadi belinya santai aja, nggak perlu terlalu agresif, tapi yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. 2800 maksimum stop loss-nya di 2600. Yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 2600 ya kalau nggak mau sekarang ya. Ini ada dua area. Tapi jangan tunggu di bawah ini ya. Ini buy on weakness yang sebelumnya. Yang ketika dia masih di bawah ini yang terakhir ya. Jadi jangan diikutin lagi karena kalau turun di bawah 2600 uptrend-nya kecenderungan sudah selesai ya seperti itu ya. Jadi buy on weakness itu kalau saya sebutkan garis-garisnya bukan berarti yang paling bawah itu lebih enak enggak ya. Kalau dia turun lagi ke bawah ya risikonya makin tinggi ya. Berarti uptrend-nya sudah selesai ya. Kecenderungan dia akan cenderungan sideways lagi di area sebelumnya di sini atau bisa lagi dia bisa turun lagi ya. Kalau dia sudah lesu nggak ada sentimen apa-apa ya. Biasanya kalau emiten batubara sih ya seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya harganya sudah turun lagi, komoditasnya ada kemungkinan ya turun lagi ya seperti itu ya. Tapi sejauh ini masih cukup bagus ya emiten batubara. Harusnya sih masih cukup terjaga selama aksi korporasi pembagian dividen harusnya lumayan tinggi ya untuk Adaro ya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah 8 saham untuk bagian pertama. Nanti bersambung ke 8 saham yang lainnya di bagian kedua ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Terus kemudian kalau ada teman jangan lupa dikenalkan channelnya ya. Atau saudara yang trading atau investasi di saham. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.